Kelas motor 250cc adalah kelas yang sangat nanggung sebenarnya. Kenapa? Ya karena motor ini tidak bisa dibilang motor kecil, namun tidak juga bisa dibilang kelas motor besar. Tapi ya walaupun demikian, dengan adanya kelas 250cc ini, kelas motor di Indonesia sendiri jadi lebih berwarna dan setidaknya ada motor fairing yang terjangkau namun bukan 1 silinder ataupun 150cc. Lalu selain itu, pasar motor 250cc biasanya akan menjadi pasar yang segmented banget. Karena mau bagaimanapun motor ini tidak ada gunanya selain untuk bergaya dan hobi aja. Dan motor 250cc ini juga biasanya akan memiliki harga yang cukup mahal walaupun tetap terjangkau. Dan karena kelas ini cukup segmented, pilihan motornya jadi cukup terbatas. Contohnya Kawasaki dengan mengeluarkan Ninja 250-nya, Honda dengan CBR 250-nya, Benelli dengan pilihan motor 250cc-nya, dan terakhir ada Yamaha R25. Untuk Kawasaki sendiri, mereka sangat fokus berjual motor-motor fairing seperti itu, sehingga teknologi yang mereka punya diterapkan di motor fairingnya. Sedangkan Honda biasanya akan menjadi yang paling idealis daripada pabrikan lainnya, yang berarti motornya bisa dibilang hampir sempurna. Namun semua itu berbeda dengan Yamaha R25. Motor ini tidak mendapatkan hal yang terbaik dari Yamaha. Contohnya adalah frame Delta Box. Frame Delta Box adalah frame atau rangka yang dinilai paling bagus dan paling kaku untuk digunakan motor-motor batang. Dan di motor R25 ini tidak menggunakan frame Delta Box. Selain Delta Box, Yamaha memiliki teknologi yang cukup baru yang dinamakan VVA. Dan VVA ini hampir digunakan di seluruh jajaran motor Yamaha termasuk Matic dan sport fairingnya yaitu R15. Tapi sekali lagi, Yamaha R25 bahkan generasi terbaru pun tidak menggunakan VVA. Dengan adanya hal-hal tersebut, apakah Yamaha serius membuat R25 dan menimbulkan pertanyaan nih, kenapa Yamaha R25 tidak menggunakan Delta Box dan VVA? Oke, satu-satu nih kita bahas dulu. Untuk perihal Delta Box, sebenarnya Yamaha memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak menggunakan frame ini di R25. Salah satu alasan utamanya adalah pertimbangan teknis dan desain. Jadi, rangka Delta Box biasanya terbuat dari aluminium, dan aluminium tentu aja akan menawarkan keunggulan dalam hal kekakuan dan bobot yang ringan, yang tentu aja ini sangat penting untuk performa motor balap. Namun, untuk motor seperti Yamaha R25 yang ditujukan untuk penggunaan jalan raya dan penggunaan harian, rangka tubular atau rangka teralis dianggap lebih cocok. Kenapa lebih cocok? Ya karena rangka tubular dapat menawarkan keseimbangan yang baik antara kekuatan, fleksibilitas, dan biaya produksi. Yang berarti desain ini memungkinkan motor tetap stabil dan mudah dikendalikan, terutama di jalan yang tidak selalu mulus seperti sirkuit balap. Selain itu, rangka tubular dapat lebih mudah disesuaikan dan diperbaiki jika terjadi kerusakan, yang merupakan nilai tambah bagi pengguna sehari-hari. Kemudian target pasarnya juga cukup berbeda. Yamaha R25 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara harian yang mencari keseimbangan antara performa dan kenyamanan, yang mana motor ini tidak hanya ditujukan untuk pengguna yang menginginkan sensasi kecepatan dan adrenalin aja, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan motor yang andal dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Dalam konteks ini, penggunaan rangka tubular lebih masuk akal karena menawarkan kenyamanan lebih besar dan fleksibilitas untuk berbagai kondisi jalan. Dan alasan terakhir tentu aja biaya produksi. Jadi aspek biaya produksi juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Rangka Delta Box yang terbuat dari aluminium memerlukan proses manufaktur yang lebih kompleks dan mahal jika dibandingkan dengan rangka tubular. Yang berarti dengan menggunakan rangka tubular memungkinkan Yamaha untuk menjaga harga jual R25 tetap kompetitif di pasar yang sangat sensitif terhadap harga seperti Indonesia. Dengan biaya produksi yang rendah, Yamaha dapat menawarkan R25 dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan terlalu banyak dalam hal performa dan kualitas. Itulah alasannya kenapa Yamaha menggunakan frame tubular di R25, bukan Delta Box. Oke, kalau masalah frame mungkin kita bisa paham. Namun bagaimana dengan faktor kedua yaitu VVA? Menurut Yamaha, R25 tidak membutuhkan VVA. Karena dalam konteks ini, R25 sudah menawarkan tenaga dan akselerasi yang memadai tanpa perlu tambahan teknologi seperti VVA. Dan fokus Yamaha adalah untuk memberikan pengalaman berkendara yang sporty dan agresif. Dan mesin twin cylinder pada R25 sudah memberikan karakteristik performa yang sesuai dengan target ini.
Selain itu, menurut Yamaha, mesin twin cylinder pada Yamaha R25 juga sudah dirancang untuk memberikan keseimbangan optimal antara performa tinggi dan kelancaran operasional. Yang mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang cukup besar pada putaran menengah hingga tinggi, yang merupakan salah satu aspek penting dari motorsport. Dan fakta tentang teknologi VVA adalah teknologi ini lebih sering diterapkan pada mesin single cylinder untuk mengoptimalkan tenaga di berbagai rentang putaran. Tetapi pada mesin twin cylinder, keuntungan dari VVA sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kemudian selain itu, jika tetap ingin menggunakan VVA di R25, ini tentu aja akan menambah kompleksitas dan biaya produksi. Konteksnya, VVA itu nempatin dua cam di dalam satu poros, umumnya suitable untuk tipe yang SOHC. Kalau DOHC itu berarti harus ada dua. Dan untuk melakukan synchronize hal tersebut nggaklah gampang. Ditambah VVA ini juga memerlukan komponen tambahan dan sistem kontrol yang lebih rumit, yang bisa meningkatkan harga jual akhir motor. Dengan mengingat persaingan ketat di segmen motor sport kelas menengah, menjaga harga tetap kompetitif adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian, Yamaha memilih untuk tidak menggunakan VVA agar dapat menawarkan R25 dengan harga yang lebih terjangkau. Terlebih lagi nih, jika R25 menggunakan teknologi VVA, hal ini bisa menyebabkan tumpang tindih dengan model lain seperti R15 yang sudah menggunakan teknologi tersebut. Jadi dengan tidak menggunakan VVA pada R25, Yamaha dapat mempertahankan diferensiasi produk yang jelas dan memberikan konsumen berbagai pilihan berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Ya, walaupun pada akhirnya tenaga yang dihasilkan R25 kalah dari pesaingnya sih. Yamaha R25 dapat menghasilkan tenaga di 26,5 kW di 12.000 rpm, sedangkan Honda CBR 250RR mampu mengeluarkan tenaga di 28,5 kW di 12.500 rpm, dan Ninja sendiri ada di 28,5 kW di 12.500 rpm. Tapi nih, terlepas dari tidak menggunakan frame delta box dan VVA, Yamaha R25 berhasil menjual harga motor 250cc-nya lebih murah dari pesaing utamanya yaitu Honda CBR dan Kawasaki Ninja. Tapi pertanyaannya, apakah persaingan harga penting di kelas ini? Jawabannya ya tentu aja, penting nggak penting. Harga memang segalanya, namun teknologi yang digunakan adalah rajanya. Kita ambil contoh nih, fitur R25 bisa dibilang yang paling minim jika ingin dibandingkan dengan Honda CBR ataupun Kawasaki Ninja 250. Dan fakta lapangannya adalah, Yamaha R25 walaupun sudah paling murah, motor ini memiliki nilai penjualan di bawah Honda CBR 250RR apalagi Kawasaki Ninja 250. Dengan fakta yang ada, kita bisa menyimpulkan nih, harga bukanlah segalanya di kelas motor ini. Karena ya sekali lagi, kelas ini adalah kelas segmented. Ya cukup disayangkan aja sih ya, Yamaha harus menghilangkan beberapa hal yang keren untuk membuat harga motornya menjadi lebih murah. Coba bayangin kalau Yamaha R25 pakai Delta Box, bakal sepadat apa itu motor? Ya walaupun tampangnya ngantuk begitu nih yang di generasi terbaru, namun jika sudah menggunakan Delta Box sepertinya akan menambah kepadatan dari motor ini. Selain itu, jika memang VVA bisa menambah tenaga di setiap rentang RPM nih, Yamaha R25 bisa menjadi motor favorit untuk balap entry level. Kenapa ya Yamaha tidak memikirkan hal tersebut? Kenapa Yamaha hanya berpikir untuk bersaing melalui harga aja? Apakah Yamaha tidak melihat Suzuki? Harga motor Suzuki semuanya lebih murah daripada pabrikan lainnya. Namun ya tetap aja, Suzuki dari zaman batu sampai saat ini tidak bisa bersaing dengan pabrikan yang menghadirkan fitur, desain menarik, dan pilihan yang beragam. Ya mungkin satu-satunya cara untuk nama R25 ini naik ke permukaan dengan teknologi mesin baru. Mungkin 3 silinder ataupun 4 silinder seperti yang digunakan oleh Kawasaki Ninja. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.